Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai protein. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai karbohidrat dan juga struktur dari lemak. Jadi struktur kimianya bagaimana karbohidrat, struktur kimia untuk lemak bagaimana. Sekarang kita belajar mengenai protein. Oke, kita mulai. Di sini protein itu merupakan sumber zat makanan yang sangat penting untuk tubuh kita. Kenapa? Karena zat ini dia itu berfungsi sebagai bahan bakar dan dia juga berfungsi sebagai zat pembangun dan juga sebagai zat pengatur. Protein itu dibentuk dari macam-macam dari asam-asam amino. Nah, asam amino tadi dia mengandung unsur yakni atom C, atom H, atom O, dan juga atom N. Yang keempatnya ini tidak dimiliki oleh lemak ataupun karbohidrat. Kemudian molekul protein ternyata juga ada yang mengandung fosfor, belerang, dan juga ada jenis protein yang mengandung unsur logam seperti besi maupun tembaga. Nah, fungsinya tadi sudah dikatakan bahwa dia adalah zat pembangun. Protein kenapa dikatakan zat pembangun? Karena ternyata protein merupakan bahan pembentuk jaringan-jaringan baru yang selalu terjadi di dalam tubuh kita. Pada masa pertumbuhan, proses pembentukan jaringan akan terjadi secara massal atau istilahnya kita tuh kalau tumbuh butuh yang namanya protein gitu ya. Karena tadi dia sebagai zat pembangun. Nah, pada masa kehamilan juga protein akan membentuk jaringan dari janin dan juga membantu pertumbuhan dari embrio. Jadi sekarang sudah paham ya kenapa kok protein itu disebut sebagai zat pembangun. Karena ternyata fungsi utamanya protein itu adalah untuk membentuk jaringan baru dan juga mempertahankan jaringan yang telah ada. Kemudian protein tadi dikatakan sebagai bahan bakar. Ya, karena protein itu akan digunakan sebagai keperluan untuk energi tubuh yang tidak dapat dipenuhi oleh karbohidrat maupun lemak. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kemarin kita belajar bahwa karbohidrat dan lemak itu digunakan juga untuk sumber energi. Nah, sama protein juga digunakan sebagai sumber energi. Kemudian protein itu dia juga mengatur berbagai proses dari tubuh. Kemudian dia juga membantu menstabilkan tekanan osmotik di dalam tubuh kita. Ya. Banyak sekali fungsi protein, karena itu para sarjana gizi atau nantinya akan outputnya menjadi ahli gizi itu harus paham sekali mengenai protein, karena fungsinya amat sangat besar untuk tubuh kita. Jadi protein itu sebenarnya adalah zat kedua terbanyak selain air di dalam tubuh kita. Makanya kita perlu sekali belajar yang namanya protein ini. Protein bisa didapat dari mana saja. Protein banyak bisa didapat dari ikan, dari telur, dari kacang-kacangan gitu ya. Terus kemudian produk-produk susu ataupun susunya sendiri itu juga mengandung protein. Kemudian dari daging, daging ayam, ada dari daging sapi gitu ya. Jadi seluruh daging-dagingan itu ada proteinnya. Nah, protein di kita itu dibagi menjadi dua. Ada protein hewani, ada yang protein nabati. Kalau yang namanya protein hewani, ya sudah jelas. Itu berarti protein yang kita dapatkan dari hewan. Sumber makanannya adalah hewan. Contohnya apa? Tadi sudah disebutkan, itu adalah ikan, kemudian ada telur, kemudian susu, daging ayam, daging sapi, dan daging-daging yang lain itu adalah hasil dari protein hewani. Nah, kemudian kalau yang protein nabati itu adalah protein yang kita dapatkan dari tumbuh-tumbuhan.
Contohnya apa? Contohnya adalah kacang-kacangan tadi. Terus kemudian dari jamur. Jamur juga tinggi dengan protein nabati. Kacang-kacangan banyak ya sumbernya. Terus kemudian dari kedelai itu juga ada, sehingga kadang digunakan sebagai susu kedelai itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi outline kita hari ini itu adalah membahas mengenai asam amino, kemudian peptida, kemudian kita akan belajar mengenai protein. Apa itu asam amino? Jadi asam amino itu adalah zat terkecil yang menjadi bagian dari protein. Jadi setelah asam amino baru peptida, kemudian baru protein seperti itu. Oke, untuk yang ini kita akan membahas mengenai asam amino. Jadi asam amino itu dia mempunyai yang namanya gugus asam atau kita sebutnya sebagai gugus karboksil, yakni gugus yang berisikan CuOH, dan juga ada gugus amino yang berisikan NH2. Sehingga karena adanya gugus karboksil dan juga gugus amino tadi, asam amino itu bisa bersifat asam ataupun dia juga bisa bersifat basa. Kemudian protein itu yang terhidrolisis sempurna akan menghasilkan 20 macam asam amino. Nah, 20 asam amino ini dia akan dapat dikode oleh DNA kita. Kemudian asam amino dia juga mempunyai atom C yang asimetris, yang C-nya tidak simetris. Sehingga ketika atom C-nya asimetris, maka itu akan membentuk isomer D maupun L. Jadi di slide kita yang minggu-minggu lalu itu sudah membahas mengenai susunan D dengan L, yakni dextra dengan LUFO, ya, di mana itu akan diperlihatkan dari gugus OH-nya. Kemudian atom C yang mengikat gugus asam atau COOH-nya dan juga gugus asam amino atau NH2 itu akan disebut sebagai C-alpha, kemudian nanti akan ada C-beta, kemudian akan ada C-gamma, dan seterusnya. Oke, sebenarnya di asam amino itu bukan hanya ada COOH saja ya, jadi sebenarnya di asam amino itu dia terdiri dari gugus amin, gugus NH2 tadi, kemudian gugus karboksil itu COOH, kemudian masih ada namanya atom hidrogen, dan kemudian ada gugus R. Gugus R itu adalah gugus untuk rantai cabangnya. Jadi kalau misal kita gambarkan bentuknya protein, itu dia akan seperti ini. Ini adalah H, kemudian dia berikatan dengan atom N di sini. Kemudian di sini juga ada atom H. Kemudian atom atom N tadi. Ini akan berikatan dengan atom C. Kemudian di sini akan ada atom H-nya. Kemudian di sini akan ada yang namanya gugus R tadi yang saya sebutkan, atau kita sebutnya sebagai rantai cabang. Kemudian dia akan berikatan dengan atom C lagi. Kemudian dia akan membentuk ikatan rangkap dengan atom O. Kemudian dia juga akan membentuk ikatan dengan OH. Itu ya, jadi ini adalah rantai cabangnya. Ini rantai cabang. Kemudian yang ini itu kita namakan sebagai gugus amino atau NH2 tadi. Nah, gugus karboksilnya mana? Ini adalah gugus karboksil. Seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah penamaan dari asam amino. Jadi asam amino itu kan tadi dikatakan ada hampir 20 gitu ya, ada 20-an asam amino. Itu kita bagi-bagi lagi menjadi ada yang strukturnya adalah non-polar alifaktik, kemudian ada yang aromatik,
Kemudian nanti akan ada juga yang strukturnya adalah negatif charge, kemudian positively charge gitu ya. Kemudian ada juga yang polar, grup yang polar. Nah, di sini kita bahas untuk yang non polar dulu. Jadi kalau asam amino itu sebenarnya ada namanya, kemudian ada singkatannya. Nah, singkatannya itu ternyata bisa disingkat 3 huruf, ada yang bisa disingkat dengan 1 huruf. Contohnya misalnya adalah glisin. Glisin di sini disingkat menjadi 3 huruf adalah gli dengan y sebagai akhirannya, jadi gli gitu ya, kita bacanya gli. Kemudian singkatan 1 hurufnya itu adalah G sesuai dengan huruf depannya. Kemudian ada alanin, kita sebutnya sebagai ala. Terus kemudian singkatan 1 hurufnya itu adalah A. Kemudian ada prolin, kita singkatnya pro. Kemudian singkatan 1 hurufnya adalah P. Kemudian di sini ada valin dan ada juga leusin, isoleusin dan metionin. Itu adalah untuk yang kelompok non-polar alifatik. Kemudian untuk yang kelompok aromatik, gugus aromatik R. Ini adalah ada fenilalanin, singkatannya adalah P, kemudian singkatannya adalah F, kemudian ada tirosin, singkatnya adalah tir, kemudian singkatan 1 hurufnya adalah Y, kemudian ada triptofan, yaitu adalah TRP, kemudian singkatan 1 hurufnya itu adalah W. Oke, kita lanjut. Di sini ada yang grup yang polar atau yang uncharged. Itu ada serin, singkatan 3 hurufnya adalah ser, singkatan 1 hurufnya adalah S. Kemudian ada treonin, ada sistein, ada asparagin, kemudian ada glutamin. Kemudian yang di bagian positively charged ada lisin, ada histidin, ada arginin. Kemudian untuk yang negatively dia ada aspartat dan ada glutamat. Nah, yang saya warna-warnakan berbeda itu sebenarnya adalah untuk asam amino esensial. Jadi yang warnanya adalah pink ini itu adalah yang esensial. Itu adalah lisin, dan kemudian tadi ada valin, ada leusin, ada isoleusin, kemudian treonin, ini juga treonin, ini sebenarnya dia adalah, sebentar saya highlight dulu untuk treonin, dia juga terkategorikan sebagai asam amino esensial. Sepertinya ini terlalu saya berikan warna ini kuning aja ya, jadi kuning ini juga termasuk sebagai asam amino esensial. Apa sih asam amino esensial? Asam amino esensial itu sebenarnya adalah asam amino yang diperlukan, tetapi tubuh kita itu tidak dapat mensintesisnya sendiri. Jadi memang harus didapatkan dari makanan. Kemudian untuk yang warnanya hijau, ini yang warnanya hijau, histidin dan arginin, dia sebenarnya termasuk kepada asam amino yang semi esensial. Jadi dia tidak bisa dibentuk oleh tubuh kita sendiri, tapi masih bisa dibentukkan lagi dari asam protein yang kita makan gitu ya. Jadi sebenarnya bisa disintesis sebenarnya ya, tapi tidak cukup gitu. Jadi sebenarnya masih bisa disintesis oleh tubuh untuk yang semi esensial ini, tapi dia itu tidak cukup. Jadi kadarnya di dalam tubuh kita, kalau kita hanya mengandalkan dari tubuh kita saja, histidin dan arginin itu kadarnya tidak cukup untuk mendukung pertumbuhan, terutama dari anak-anak, karena memang anak-anak itu kan pertumbuhannya sangat pesat sekali ya. Berbeda dengan kita yang sudah dewasa, biasanya pertumbuhan kita sudah stagnan di situ saja. Itu untuk histidin dan juga arginin. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di sini ada macam-macam dari bentuknya asam amino tadi. Jadi tadi ada glutamat. Glutamat ini mungkin kalian sudah sangat
hafal dengan rasanya ya, karena sebenarnya glutamat ini yang biasa digunakan sebagai penyedap makanan, yakni monosodium glutamat atau kita singkatnya sebagai MSG. Itu. Kemudian ada aspartat, kemudian ada fenilalanin di sini. Jadi tadi fenilalanin, triosin, triptofan ini digolongkan menjadi satu ya. Jadi mereka termasuk kepada gugus aromatik, jadi di grup aromatik. Sementara kalau untuk glutamat dan juga aspartat, dia adalah yang negatively charged. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di sini ada arginin, histidin, dan lisin. Jadi arginin, histidin, dan lisin ini adalah termasuk yang golongan positively charged. Bentukannya adalah seperti ini, dimana kalau arginin dia merupakan rantai yang lurus, sementara kalau di histidin dia masih memiliki rantai siklik di bagian NH-nya, dan juga dia memiliki muatan, yakni NH+. Ya. Kemudian kita bahas mengenai reaksi warna untuk protein. Jadi sebenarnya untuk protein itu ada macam-macam caranya kita bisa mendeteksi. Nah, salah satunya adalah menggunakan yang berada di slide ini. Kan tadi asam amino itu sebenarnya kan banyak ya. Jadi kalau mau memprediksi suatu bahan apakah mengandung arginin, nah itu menggunakan tes apa? Ini adalah jawabannya. Jadi kalau untuk Sakaguchi, uji Sakaguchi yang menemukan juga namanya Bapak Sakaguchi gitu ya, orang Jepang. Kemudian dia itu menemukan tes untuk penguji asam amino arginin. Kalau suatu bahan itu dia tetesi dengan dia gunakan larutan dari Sakaguchi ini, dia akan berwarna merah, gitu ya. Kemudian ada nitroprusid dan juga sulfan untuk asam amino sistein. Sistein dia akan berwarna merah juga. Kemudian ada pauli untuk histidin, dia juga akan positif berwarna merah. Kemudian ada Hopkins Cole untuk triptofan, dia akan positif berwarna ungu. Kemudian ada milonase untuk tirosin, dia akan positif berwarna merah. Kemudian santoprotein, dia digunakan untuk triptofan, jadi ada dua ya kalau untuk triptofan di slide ini bisa menggunakan Hopkins Cole ataupun menggunakan santoprotein. Nah, kalau untuk santoprotein triptofannya itu dia akan berwarna kuning. Tirosin, fenilalanin juga berwarna kuning. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada macam dari asam amino. Tadi saya sudah sempat membahas mengenai asam amino esensial, semi esensial. Jadi kalau yang esensial itu asam amino yang diperlukan oleh tubuh, tetapi dia tidak dapat disintesis. Sintesis sendiri oleh tubuh kita, itu dia nggak bisa. Ada valin, ada leusin, isoleusin, lisin, trionin, fenilalanin, triptofan, dan juga metionin. Kemudian ada asam amino semi esensial, di mana dia adalah asam amino yang sebenarnya bisa disintesis di dalam tubuh kita, namun jumlahnya ternyata tidak cukup untuk mendukung pertumbuhan di masa anak-anak. Ya, ini ada arginin dan juga ada histidin. Kemudian ada asam amino proteinogenik. Ya. Asam amino proteinogenik ini dia merupakan asam amino yang menyusun protein di dalam tubuh manusia. Jadi sebenarnya ada 20 macam. Jadi protein yang ada dalam tubuh kita yang menyusun tubuh kita itu dinamakan sebagai asam amino proteinogenik. Sementara untuk yang non proteinogenik itu ternyata adalah asam amino yang sebenarnya penting juga untuk tubuh, namun tidak ikut menyusun suatu protein dalam tubuh kita. Dia tidak ikut menyusun, jadi tidak menyusun membran sel kita gitu ya. Jadi protein asam aminonya itu tidak disusunkan di dalam tubuh kita, namun keberadaannya itu penting untuk tubuh kita. Contohnya apa? Contohnya adalah citrulline, di mana citrulline dia berperan sebagai
berperan di dalam siklus untuk urea. Kemudian ada GABA, gamma aminobutyric acid. Dia berperan sebagai neurotransmitter. Jadi kalau di biologi manusia kan sudah belajar tuh kemarin mengenai sel signaling. Nah, salah satunya kalau untuk neurotransmitter itu untuk melakukan sel signalingnya itu ada yang namanya GABA. Nah, GABA itu merupakan protein sebenarnya. Kemudian ada karnitin. Karnitin dia sebagai transport lipid di dalam sel. Jadi biasanya nanti karnitin ini dia akan mengikat lemak menjadi asam karnitin sehingga akan dapat masuk ke dalam mitokondria kita. Ya. Kemudian yang lainnya itu ada homocysteine. Dia berperan dalam metabolisme terhadap asam folat. Oke, di sini kita bahas contoh penggunaan asam amino. Kalau di dalam bidang industri itu apa aja sih sebenarnya? Ya. Jadi sebenarnya kalau asam amino itu ada yang namanya aspartam. Kalau kalian sering lihat di gula-gula zero kalori, itu sebenarnya ada yang namanya aspartam. Dia merupakan artificial sweetener atau pemanis buatan gitu ya, yang dia low kalori. Aspartam itu dari aspartil fenilalanin 1-metil ester. Jadi ternyata dia dibentuk dari fenilalanin. Terus kemudian ada 5-HTP atau 5-hidroksitriptofan dari triptofan yang digunakan sebagai obat-obatan gitu ya, treatment untuk depresi dan kemudian untuk masalah-masalah atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan neurologis atau berhubungan dengan saraf. Kemudian ada L-dopa, dia atau L-dihidroksi fenilalanin. Dia juga digunakan untuk obat-obatan bagi pasien Parkinson. Kemudian ada monosodium glutamat yang tadi sudah saya katakan. Dia merupakan food additive atau zat tambahan pangan untuk menguatkan rasa gitu ya, MSG ini. Dan dia akan menimbulkan yang namanya rasa umami. Oke, di sini ada peptida. Dia adalah polimerasi asam L-alfa amino oleh ikatan peptida, merupakan struktur dasar dari suatu protein. Kemudian polipeptida itu pada bidang kesehatan penggunaannya cukup banyak. Ya, salah satunya di dalam tubuh kita, hormon-hormon itu sebenarnya adalah dari peptida. Salah satunya itu adalah insulin dan juga ada TRH. Kemudian ada glutathione. Dia adalah suatu enzim untuk antioksidan, jadi dia digunakan untuk pertahanan tubuh kita terhadap radikal bebas. Kemudian ada antibiotik, ada 2 golongan, yakni valinomycin dan juga ada gramicidin A. Kemudian ada vaksin, di mana kalau vaksin itu yang diambil dari si virus, yang merupakan dasarnya si vaksin tadi, itu sebenarnya adalah peptida dari virus. Nah, peptida virus tadi itu diambil yang paling berbahaya, yang paling menyebabkan infeksius terhadap manusia, gitu ya. Nah, itu diambil, itu dinamakan sebagai determinan agent. Jadi, determinan agent itu maksudnya adalah bagian dari si virus yang sangat infeksius terhadap manusia. Sehingga apa? Sehingga kalau peptida virus tadi itu dikenali oleh tubuh kita, maka yang namanya antibodi dalam tubuh kita itu akan bereaksi begitu ada virus yang peptidanya mirip seperti itu. Gitu ya. Kemudian misalnya ada antitumor, itu kita ada bleomycin, itu digunakan sebagai obat-obatan antitumor. Oke, yang ini adalah mengenai ikatan peptida. Jadi ikatan peptida itu adalah ikatan yang akan menghubungkan dua peptida. Kemudian ada gugus asam amino yang berada di sebelah kiri. Ya. Jadi gugus amino tadi yang ada NH2-nya. Ini adalah gugus amino. Dia berada di sebelah kiri ikatan peptida.
Terus kemudian ada gugus karboksil, dia adalah COOH yang berada di sini, itu adalah berada di sebelah kanan dari peptida, ikatan peptida. Kemudian di peptida itu adalah dua residu asam amino untuk satu ikatan peptida. Penulisannya bisa dengan cara singkatan 3 huruf tadi atau dengan cara singkatan 1 huruf tadi. Terus kemudian adanya ikatan peptida dapat ditunjukkan dengan reaksi Biuret. Jadi kalau reaksi Biuret ini menggunakan pewarnaan berwarna biru gitu ya. Terus nanti kalau semakin warnanya biru, maka semakin banyak pula peptida yang berada di dalam bahan tersebut. Protein itu bisa diklasifikasikan dari berbagai bentuk gitu ya, bisa diklasifikasikan dari berbagai jenis. Ada yang dia diklasifikasikan berdasarkan bentuk molekulnya, kemudian ada juga yang berdasarkan elemen penyusunnya, ada yang berdasar kepada kelarutannya, ada juga yang berdasarkan terhadap fungsinya. Nah, sekarang kita bahas yang berdasarkan bentuk molekulnya. Untuk yang bentuk molekul ini kita bagi menjadi dua, ada protein fibrosa atau kita sebut sebagai protein fibriler, atau ada juga yang menyebutnya skleroprotein. Kemudian ada bentuk yang kedua yang berdasarkan bentuk molekul itu adalah protein globuler. Nah, protein dari fibrosa itu bentuknya adalah memanjang dengan sumbu panjang dibandingkan dengan sumbu pendeknya itu kurang lebih dari 10. Ya, atau gampangannya, dia itu protein yang bentuknya seperti serabut. Protein ini juga tidak larut dalam pelarut-pelarut apapun, baik itu melalui pelarut encer, baik itu larutan garam, baik itu asam, larutan asam atau larutan basa, atau juga terhadap alkohol, dia tidak larut. Kemudian berat molekulnya itu dia besar, namun belum dapat ditentukan dengan pasti dan sangat sukar untuk dimurnikan. Kemudian susunan molekulnya terdiri dari rantai molekul yang panjang sejajar dengan rantai utama. Kemudian dia tidak membentuk kristal dan bila rantainya ditarik memanjang, dia akan dapat kembali ke keadaan semula. Atau kalau misalnya kalian bayangkan itu mirip seperti karet. Jadi kalau misalnya karet gelang, kalian panjangkan gitu ya, kalian tarik dengan menggunakan kedua tangan, kemudian kalian lepaskan kembali satu tangan kalian, maka si karet tadi dia akan kembali ke dalam bentuk semulanya. Nah, itu ilustrasinya dari protein fibrosa. Protein fibrosa juga seperti itu. Ketika dia rantainya dipanjangkan, maka dia akan tetap bisa kembali ke keadaan semulanya. Kemudian kegunaan protein ini dia berguna untuk membentuk struktur bahan dan juga membentuk yang namanya jaringan. Contohnya apa? Contohnya adalah kolagen. Kolagen itu dia berada untuk menyusun tulang rawan kita. Terus kemudian ada keratin, dia juga berfungsi untuk menyusun rambut kita. Kemudian ada fibrin yang berfungsi untuk membentuk dari darah kita, gumpalan darah kita. Kemudian ada miosin yang berada pada otot kita. Kemudian yang kedua, protein itu berdasarkan bentuk molekulnya ada yang namanya protein globuler. Dia bentuknya membulat, kemudian sumbu panjang banding pendeknya adalah 3:1 atau 4:1. Gampangannya dia berbentuk seperti bola. Kemudian protein ini sebenarnya banyak terdapat pada bahan-bahan pangan seperti susu, telur, daging, dia itu banyak mengandung protein globuler ini. Protein ini beda dengan temannya tadi yang protein fibrosa. Protein ini dia gampang larut di dalam cairan. Jadi dia larut dalam garam dan juga larut dalam asam. Kemudian dia juga lebih mudah berubah di bawah pengaruh suhu. Jadi kalau misalnya kalian
memanaskan protein-protein bentuk ini dengan suhu tertentu, bisa terjadi yang namanya denaturasi protein. Denaturasi protein itu maksudnya adalah penghancuran struktur dari si protein tadi, yang sebenarnya kadang tidak kita butuhkan juga, gitu ya. Jadi proteinnya itu nanti rusak, sehingga tidak ada fungsinya di dalam tubuh kita. Kemudian protein ini contohnya itu adalah albumin, globulin, kemudian insulin, dan juga ada enzim. Kemudian berdasarkan elemen penyusunnya, protein juga dibagi menjadi dua, yakni protein sederhana dan juga ada protein terkonjugasi. Protein sederhana itu adalah protein yang bila dihidrolisis sempurna, dia akan menghasilkan asam amino saja. Contohnya adalah albumin, globulin, glutein, prolamin, histon, serta protamin. Sementara untuk protein terkonjugasi, dia ada mengandung gugus non-protein atau gugus protetis. Contohnya itu adalah nukleoprotein, kemudian glikoprotein, lipoprotein, fosfoprotein, metaloprotein, serta ada kromoprotein. Nukleoprotein itu dibentuk dari protein dengan asam nukleat. Biasanya terdapat pada inti sel kita, kemudian pada biji-bijian kecambah itu juga ada. Kemudian glikoprotein, dia terdiri dari protein dan juga karbohidrat. Dia terdapat pada musin atau pada kelenjar ludah kita. Kemudian juga dia terdapat pada tendon, yakni yang kita sebut sebagai tendon musin, dan juga terdapat pada hati, lipoprotein. Kemudian ada lipoprotein. Lipoprotein itu adalah protein yang berikatan dengan lemak. Kemudian dia terdapat pada serum darah, ada juga di kuning telur, kemudian ada di susu, dan juga terdapat di dalam darah. Kemudian ada fosfoprotein, dia adalah protein yang berikatan dengan fosfat yang mengandung lecitin. Dia terdapat pada kasein susu dan terdapat juga pada kuning telur. Kemudian ada kromoprotein, dia adalah protein yang berikatan dengan pigmen atau ion logam. Itu contohnya adalah terdapat pada hemoglobin. Kemudian ada protein, dia berdasarkan tingkat kelarutannya atau berdasarkan kelarutannya, dia larutnya dalam larutan apa gitu ya. Itu dibagi dalam beberapa grup, yakni salah satunya adalah albumin, globulin, protamin, dan juga histon. Sorry, ini sepertinya bukan protamin tapi prolamin. Jadi sebenarnya ada protamin, ada prolamin. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Kita mulai dari albumin dulu. Albumin dia adalah larut di dalam air, jadi protein yang larut dalam air dan terkoagulasi oleh panas. Contohnya itu adalah albumin pada telur, kemudian ada albumin serum pada darah, dan ada lactalbumin dalam susu. Kemudian ada globulin. Globulin dia tidak larut di dalam air, namun dia larut di dalam larutan garam. Pertama, dia juga terkoagulasi oleh panas dan kemudian akan mengendap dalam larutan garam dengan konsentrasi yang tinggi atau istilahnya adalah selving off. Contohnya itu adalah globulin, myosinogen dalam otot, kemudian ada ovoglobulin di dalam kuning telur, kemudian ada amandin dari buah almonds, kemudian ada legumin dalam kacang-kacangan. Kemudian ini adalah prolamin ya, bukan protamin. Saya tuliskan di sini ada prolamin. Ini bisa
tuliskan di sini ada prolamin. Jadi prolamin. Prolamin itu yang larut di dalam alkohol. Dia larut di dalam etanol atau dalam alkohol tadi dengan konsentrasi 70-80%, namun tidak larut di dalam air. Contohnya itu adalah gliadin yang ada pada gandum, kemudian hordain dalam barley, dan kemudian zain pada jagung. Kemudian ada histon. Histon dia larut dalam air dan tidak larut dalam amonia encer. Kemudian histon dia dapat mengendap dalam pelarut protein lainnya. Kemudian histon yang terkoagulasi karena pemanasan dapat larut lagi dalam larutan asam encer. Contohnya misalnya adalah globin dalam hemoglobin. Kemudian yang tadi yang saya sebutkan sebagai protamin, jadi protamin itu adalah sebenarnya protein yang paling sederhana dibandingkan protein-protein lainnya. Namun dia strukturnya lebih kompleks kalau dibandingkan pepton dan juga peptida. Proteinnya, protein protamin tadi, dia itu larut di dalam air dan tidak terkoagulasi oleh panas. Kemudian contohnya itu adalah salmin yang berada pada ikan salmon, kemudian ada glupein pada ikan herring, kemudian ada skrombin pada ikan makarel, dan juga ada siprinin pada ikan karper. Nanti kalian lihat sendiri di Google bagaimana bentukan dari ikan-ikan tadi. Kemudian selain ini, itu juga ada yang namanya glutelin. Glutelin dia tidak larut dalam pelarut netral, tetapi larut dalam asa atau basa encer. Contohnya adalah glutenin di dalam gandum dan ada aurizenin di dalam beras. Kemudian ada juga protein yang diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Jadi ada protein yang dia bekerjanya sebagai katalis, ya, atau kita sebutnya sebagai enzim. Jadi sebenarnya hampir semua reaksi biologis itu dipercepat atau dibantu oleh suatu senyawa yang kita sebut itu sebagai enzim. Kemudian dari reaksi yang sangat sederhana seperti reaksi transportasi misalnya adalah karbon dioksida sampai yang sangat rumit seperti replikasi pada kromosom. Hampir semua enzim dia akan menunjukkan daya katalitik yang luar biasa dan biasanya dapat mempercepat reaksi sampai beberapa juta kali. Jadi kalau yang berdasarkan fungsinya tadi katalis itu bisa kita fungsikan sebagai enzim gitu ya, klasifikasikannya sebagai enzim. Dan jumlahnya enzim itu sebenarnya sangat banyak ya, bisa lebih dari 1000. Dan mereka itu sudah diketahui sifat-sifatnya, kemudian jumlahnya tersebut masih akan terus bertambah sebenarnya seiring dengan banyaknya yang namanya penelitian-penelitian gitu ya, melihat bagaimana sih pemotongan-pemotongan yang terjadi pada struktur kimia itu apa saja yang berperan. Itu salah satunya itu adalah enzim. Maka masih banyak penelitian di bidang sana dan tidak menutup kemungkinan penelitian-penelitian itu akan menemukan enzim-enzim yang baru. Kemudian ada fungsinya sebagai kontraksi, yakni misalnya adalah aktin dan juga miosin. Kemudian ada yang berfungsi sebagai regulasi gen, itu misalnya adalah histon, kemudian ada faktor transkripsi, kemudian ada sebagai hormon, contohnya misalnya adalah insulin, di mana dia berfungsi untuk menstabilkan gula darah kita.
kemudian ada fungsinya sebagai proteksi, tadi misalnya adalah fibrin dan juga imunoglobulin. Imunoglobulin itu sebenarnya adalah strukturalnya dari antibodi kita, jadi dia berfungsi sebagai proteksi dari agen-agen yang akan masuk. Jadi agen-agen luar, benda-benda asing dari luar yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan diproses oleh antibodi kita. Kemudian ada sebagai pengaturan, yakni valmodulin. Kemudian sebagai struktural, itu diantaranya contohnya adalah kolagen, elastin, dan juga keratin tadi pada rambut. Kemudian ada fungsinya juga sebagai transport. Sebagai transport itu contohnya adalah albumin, hemoglobin, dan juga transferin. Kemudian sebagai biosinyal, lalu sebagai biosinyal terus contohnya adalah reseptor pada hormon. Oke, yang ini adalah mengenai struktur protein. Namun sebelum belajar mengenai struktur protein, sepertinya saya tadi belum menyebutkan mengenai ikatan-ikatan yang mungkin dapat terjadi di dalam polipeptida maupun di dalam protein, gitu ya. Jadi sebenarnya ada 4 ikatan yang akan bisa terjadi di dalam protein ataupun dalam polipeptida. Yang pertama itu adalah ikatan disulfida. Kalau disulfida itu berarti adalah ikatan atom S dengan atom S. Jadi di sini ada CH2, kemudian dia akan berikatan dengan atom S, kemudian dia berikatan dengan atom S, kemudian dia berikatan dengan CH2. Nah, ini disebut sebagai ikatan disulfida, atom S dengan atom S ini. Ini mungkin terjadi di dalam protein, ikatan protein. Kemudian ada ikatan hidrofobik. Kalau hidrofobik itu adalah ikatan yang terjadi antara CH3 dengan CH3. CH3 dengan CH3. Ini dinamakan ikatan hidrofobik. Kemudian ada yang namanya ikatan ionik. Nah, kalau yang ionik itu dia memiliki ion atau dia memiliki muatan di dalam ikatannya. Ini bentuk ikatannya. Oke, dengan O dia memiliki ikatan rangkap. Kemudian di sini ada NH3. NH3 di sini ternyata dia kan memiliki ikatan. Ini adalah ikatan ionik. Terus kemudian ada ikatan hidrogen. Kalau ikatan hidrogen itu dia adalah ikatan O dengan H. Nah, di sini ikatan C dengan O, kemudian ikatan dengan H. Kemudian di sini adalah ikatan dengan N. Nah, di sini kemudian akan disambung dengan ikatan yang lain. Nah, inilah yang disebut sebagai ikatan hidrogen tadi. Ikatan O dengan H. Ya, jadi ada 4 jenis ikatan. Ikatan disulfida, itu adalah ikatan atom S dengan S. Kemudian ikatan hidrofobik, itu adalah CH3 dengan CH3. Terus kemudian ada ikatan ionik, itu adalah ikatan yang memiliki ion di dalam ikatannya, di NH3-nya tadi. Kemudian ada ikatan hidrogen, dia adalah ikatan yang mengikat O dengan H. Sekarang kita masuk ke struktur protein. Di sini struktur protein ada struktur protein primer. Dia adalah struktur rantai polipeptida yang berupa urutan asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Kemudian ada struktur primer ini, dia bentuknya linier gitu ya. Jadi bukan helix, bukan spiral gitu ya, tapi dia linier.
seperti ini adalah bentuk yang linear gitu ya, jadi hanya 2 dimensi saja. Dan dia memiliki struktur yang tetap unik karena memiliki berbagai macam yang tadi terdiri dari ikatan-ikatannya ini, ada ikatan disulfida dan lain-lain tadi, jadi dia akan menyusun yang namanya protein primer. Dan kemudian ada protein yang dia akan mengandung banyak asam amino dengan gugus hidrofobik sehingga kelarutannya dalam air akan kurang baik dibandingkan dengan protein yang banyak mengandung asam amino dengan gugus hidrofil. Kemudian ada struktur protein yang bersifat sekunder. Nah, kalau yang sekunder itu dia memiliki beberapa bentuk, ada yang alpha helix, ada yang beta sheet, ada yang beta turn, ada yang gamma turn. Nah, ini untuk yang alpha helix, dia berbentuk seperti benang gitu ya. Yang bentuknya adalah sangat panjang, tapi dia memiliki ketebalan yang tipis gitu ya. Terus kemudian strukturnya itu apa ya istilahnya itu nanti bisa menyebabkan senyawa-senyawa lain itu gampang bereaksi dengan bentuk yang spiral tadi ini. Contoh bahannya itu banyak sekali di dalam bahan-bahan seperti contoh bahannya kalau untuk yang alpha helix itu contohnya misalnya kayak kalau di bahan-bahan kain itu ada bahan wool, kemudian ada bahan-bahan di sutra itu juga sebenarnya bentuknya adalah helix. Kemudian kalau pada kita itu adalah kolagen, itu bentuknya pun helix. Bentukannya ini sebenarnya memiliki bentukan yang khas karena dia bentuknya helix tadi atau polanya itu zigzag gitu ya. Dengan ada gugus R, gugus rantai cabangnya itu dia akan mencuat ke atas dan juga ke bawah. Nanti untuk gambarnya yang lebih jelas ada di slide dua slide berikutnya. Strukturnya terdiri dari satu rantai polipeptida saja. Kemudian untuk yang beta sheet itu bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Ada struktur protein tersier, dia merupakan gabungan dari aneka ragam dari struktur sekunder. Jadi kalau struktur sekunder dia bergabung, itu akan membentuk yang namanya struktur tersier. Struktur tersier itu biasanya berupa gumpalan, kemudian beberapa molekul protein dia dapat berinteraksi secara fisik tanpa ikatan kovalen sehingga membentuk oligomer yang stabil, misalnya dimer, trimer, atau kuartomer, dan akan membentuk struktur kuartener. Kemudian ada struktur kuartener di mana dia memiliki beberapa rantai polipeptida atau protein yang bergabung menjadi satu. Itu disebutnya sebagai struktur kuartener, di mana tiap polipeptida atau protein itu disebut dengan subunit. Kalau subunitnya itu sama, itu disebutnya sebagai homodimer. Kemudian kalau subunitnya tadi itu berbeda, kita sebutnya sebagai heterodimer. Ini bentuk struktur protein yang tadi itu adalah primer, dia bentuknya hanya seperti ini saja. Terus kemudian bentuk struktur sekunder, dia seperti alpha helix tadi, spiral gitu ya. Kalau ini dia hanya 2 dimensi saja, tidak membentuk spiral. Terus kemudian ada bentuk struktur tersier, dia sudah lebih kompleks lagi karena tadi tersier itu adalah gabungan dari sekunder dengan sekunder sehingga dia akan membentuk 3 dimensi di sini. Kemudian ada bentuk struktur kuartener. Ini adalah bentuk yang lebih kompleks lagi sehingga akan membentuk yang namanya protein. Kemudian untuk metode analisa protein itu ada banyak macamnya, ada blotting, ada elektroforesis, kemudian centrifuge, yang sudah kita pelajari itu adalah centrifuge,
Kemudian ada imunohistokimia, ini menggunakan pewarnaan juga nantinya, sama plotting juga menggunakan pewarnaan. Kemudian ada HPLC, High Pressure Liquid Chromatography, dia menggunakan teknik kromatografi yang menggunakan cairan. Ya. Teknik HPLC itu keuntungannya dibandingkan dengan yang lain, dia dapat membedakan mana asam amino yang D, mana asam amino yang L. Jadi kalau mau melihat mana yang D, mana yang L, kalian gunakanlah teknologi yang HPLC ini, metode analisa HPLC. Kalau pakai kromatografi yang kolom gimana Bu? Bisa nggak pakai yang jenis TLC, yang thin layer? Bisa menggunakan itu, namun kalau untuk membedakan D dan L-nya itu tidak bisa kita gunakan. Jadi kita tidak bisa melihat apakah dia isomer dari D ataukah dia yang L. Oke. Kalau mengenai daya cerna protein, kemudian mutu protein, kemudian kebutuhan protein, saya yakin kalian mungkin sudah belajar di ilmu gizi dasar, ya. Jadi saya rasa tidak perlu untuk diajarkan di kimia, sehingga saya mengkat untuk bagian yang itu. Oke, sekian dari presentasi saya. Kalau semisal ada yang ingin kalian tanyakan, silakan boleh ditanyakan melalui nomor WhatsApp. Silakan boleh WhatsApp saya. Oke, terima kasih. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga nanti nilai UAS-nya lebih baik. Dan saya ingatkan kembali, mohon tidak melakukan kecurangan di dalam mengerjakan soal. Oke ya. Apapun materinya, apapun soalnya, saya mohon kalian tidak melakukan kecurangan. Lakukan sesuai kemampuan kalian. Oke, terima kasih. Saya akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.